Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Sawab, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061477. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Kuawur 02 kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim dan mengenal surah Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, terima kasih. Sebelum saya absen, ketua kelas untuk memimpin doanya agar pelajaran di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Baik, silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, silahkan duduk kembali. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Yang pertama Abdullah Febriano Saifullah, Abu Iksan, Zahra. Nah, baik, terima kasih hadir semua ini ya. Nah, hadir semua. Nah, tapi sebelum dilanjut, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa cinta kita pada negara. Coba semuanya berdiri. Nah, Mbak Naswa untuk memimpin lagu di depan. Nah, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Duduk kembali Mbak Naswa. Nah, sebelum saya lanjutkan pelajaran berikutnya, materi selanjutnya yaitu agar kita fresh, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap? Siap. Botak, batik, batuk, botak, batik. Ya, ayo konsentrasi yang baik ya. Batik. Ya, ya. Aplaus, sudah aplaus ya, tepuk tangan ya. Baik. Nah, kalian berarti ini sudah bisa konsentrasi, artinya sudah siap menerima pelajaran. Baik. Pak Sahab mau tanya, siapa di antara kalian yang tahu nama-nama surat di dalam Al-Quran di juz 30? Coba apa semua isinya? Anas, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nah, cukup. Nah, siapa di antara kalian yang pernah membaca surah Al-Ma'un? Wah, luar biasa. Ya, baik. Beri aplaus bersama-sama. Ya. Anak-anak sebelumnya
materi yang pernah kita pelajari di kelas 4 itu surah Al-Kautsar. Nah, sekarang kita menginjak pelajaran berikutnya yaitu surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama apa ini anak-anak? Menjelaskan arti dari surah Al-Ma'un. Kemudian yang kedua apa anak-anak? Membaca dan memahami isi surah Al-Ma'un. Yang ketiga apa anak? Menyebutkan kandungan nilai dalam surah Al-Ma'un. Yang keempat, menunjukkan sikap sayang dan kepedulian terhadap sesama. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum lebih ke materi yang mendalam, Pak Sab mau perlihatkan kisah seorang anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama. Saya berasal dari Magelang. Umur saya 10 tahun. Saya pecinta Al-Quran. Bagi mereka yang tinggal di sana, meninggalkan adalah bagian dari rutinitas saya. Begitu pula dengan kamu. Wanita lagi bermungkin di kelahirannya, kamu masih bersedia dengan senang hati menggunakan tenaga membantu sang kakek yang tak lagi muda. Tidak apa-apa kalau yang bisa berarti yang bisa insya kita dicek sama kepala kayak peneliti yang bagian nasional. Saya berumah tangga 9 tahun, dan dia nggak pernah mengucapkan kata-kata aja selain benar tanggung jawab. Sampai sakit pun dia nggak pernah cerita. Memang waktu awal-awalnya saya nggak boleh cerita, saya mau diobati tapi saya nggak mau. Anak istri dimakan semua tahu, terus sampai Membagi ilmu Al-Quran kepada sosok wanita dengan surga di bawah telapak kakinya. Baik, cukup anak-anak videonya. Apa yang kalian lihat tadi kisahnya? Anak kecil sejak umur 1,5 tahun sudah ditinggal ayahnya. Artinya apa? Dia berjuang sama ibunya sendiri untuk hidup, untuk makan, untuk belajar. Itu namanya siapa tadi? Kamil. Ya. Masya Allah, luar biasa ya kisahnya ya. Di saat orang-orang membuli, Kamil, tubuhmu kecil, kepalamu besar, kayak ikan teri. Apa yang dibilang ibunya? Membesarkan hatinya. Enggak apa-apa, nak. Besar kepala berarti isinya banyak. Insya Allah kamu akan cerdas, menjadi anak yang soleh, penghafal Al-Quran. Itu kata-kata ibu. Tasawuf Karom menceritakan kisah anak yang sangat berbakti. Tasawuf kadang terenyuh, terbawa ya. Betapa luar biasa pemberian Allah, pertolongan Allah, sehingga anak itu menjadi tumbuh besar. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran, 30 juz dihafalkan. Masya Allah. Cita-citanya apa anak tadi? Ingin apa? Memberikan mahkota pada bapak dan ibunya di surga.
Nah, baik anak-anak, itu adalah video bagaimana perjuangan seorang anak untuk menjadi penghafal Al-Quran. Di sini anak-anak coba kita mempelajari sebagian dari isi Al-Quran. Sekarang kalian mempelajari hanya satu surat, yaitu surah Al-Ma'un. Nah, ini coba. Nah, ini surah Al-Ma'un kita pelajari bersama-sama, kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya Pak Sawab yang membaca dulu, kalian mengikuti. Begitu ya, paham ya? Karena begitulah cara mentransfer ilmu agar mendapatkan sampai guru ke gurunya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Coba dibaca bersama-sama. Pak Sahab yang mendengarkan. 2, 3, 1. Tahu? Yang keras, biasa malu-malu yang keras. Tasdiq, shadaqallahul adzim. Di-upload bersama-sama. Ya, baik. Bagus sekali anak-anak sekarang, yaitu artinya, terjemahannya, surah Al-Ma'un. Kita baca bersama. Yang pertama, ayat kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Baik, tepuk tangan bersama ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Di sini Allah menanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
Bukannya Allah tidak tahu bahwa orang-orang yang mendustakan agama, bukan Allah tidak tahu, Allah itu tahu ya. Namun untuk menegaskan lagi ya kepada kita semua bahwa tanda-tanda orang yang mendustakan agama diantaranya adalah nih tadi disebutkan dalam surah Al-Ma'un, diantaranya jangan menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Seperti tadi di video tadi sebelumnya, mengolok-olok anak yatim. Tapi sebaliknya kita memperhatikan isi kandungan surat Al-Ma'un itu surat yang nomor berapa dari Al-Quran? 107. Ayatnya ada berapa di dalam di surat Al-Ma'un? Nah, ayatnya ada 7. Al-Ma'un termasuk surat apa Cah? Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di Mekah. Nah, surat Al-Ma'un itu berisi tentang teguran bagi orang-orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim. Dah, itu materi anak-anak tentang surah Al-Ma'un. Sekarang anak-anak saya bagi kelompoknya ya. Ini kelompok saya bagi langsung ya. Nah, sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, ini kelompok 3. Nama kelompoknya saya ambilkan dari nama yang indah, yaitu dari Asmaul Husna. Nah, kelompok pertama diingat-ingat Ar-Rahman apa? Ar-Rahman. Kelompok kedua Ar-Rahim apa? Ulangi yang fasih, Ar-Rahim. Kelompok 3 kira-kira apa? Al-Malik, betul sekali. Nah, kita ya, di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, apa Pak tugasnya? Kalian saya kasih apa ini? Nah, media ya untuk kalian susun. Nanti setiap kelompok, nah ini, nah setiap kelompok menyusun potongan-potongan ayat dan artinya juga isi kandungannya. Nah, ini ada stik, ada spidol dibuka di dalamnya. Nah, ada yang menulis nama kelompoknya, ada yang menempel medianya. Nah, ini kelompok 2. Wah, adanya plastik Pak. Ya, ini bagus ya. Terus ini kelompok 3 ya. Ya, coba dibuka. Nah, apa? Dikasih lah lem stik untuk nempel. Nah, ya. Kasih lem secukupnya biar bagus ya. Ini betul sekali, jadi susun rapi. Ini yang kertas putih ini untuk menulis nama kelompok ya, untuk nama kelompok ya. Caranya gini. Nah, dikasih sedikit-sedikit saja. Nah, biar cepat kering gini ya. Nah, coba kalian ya, coba. Nah, ada yang menyusun ayatnya ini, ada yang menyusun. Ada yang menyusun ayatnya, ada yang menyusun terjemahannya bagi, ya kongsi bagi kelompok. Nah, ya dibagi kelompok. Ya. Alladzina hum yura'un ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yo. Ini ditempel dulu, baru dicari artinya, ditempel dulu pojok-pojoknya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Nah, ini sudah yang selesai pertama kelompok 1. Beri aplaus.
Ya, baik. Siap presentasi ya? Siap presentasi. Nah, sambil menunggu yang lain. Coba kelompok 1 maju ke depan. Ayo maju ke sini. Ya, putri semua boleh, putra putri boleh. Ada yang memegang, ada yang mempresentasikan dengan cara membaca ayatnya, urutan ayatnya sesuai enggak, yang lain memperhatikan apakah sudah benar apa tidak. Nah, ya silahkan kelompok 1 presentasi yang keras. Kami, ya saya dari kelompok Ar-Rahman akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya baik, coba dibaca ayatnya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat dari tahukah kamu orang juga dibuat. Coba dibaca satu. Pada nikah tadi itulah orang yang yadu'ul yatim, menghantik anak yatim. Kandungan ayat menggambarkan orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Anggotanya dibaca siapa saja, Mbak? Nama kelompok Ar-Rahman, Rafa, Alena, Nasa, Abdullah, Fili. Bagaimana bacaannya? Apakah sudah urut ayatnya benar? Beri aplaus bersama-sama. Coba ada yang mau tanya. Oh, kurang keras Mbak Naswa, katanya bacanya kurang keras. Coba ayatnya dibaca semua, baru terjemahnya juga baca semua, jangan diputus-putus. Coba yang keras coba Mbak Naswa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Artinya kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghantik anak yatim. Sudah jelas ya Mbak Vanessa ya? Sudah ya, terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 sahabat terima kasih dan duduk kembali. Beri aplaus sekali lagi. Duduk, silahkan duduk. Kelompok kedua siap? Kelompok 2 siap? Siap. Ya, silahkan maju ke depan kelompok 2. Nah, ada yang memegang dan ada yang membaca. Anjele. Kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu amin miskin, walaikum salim. Kita menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, selang-kalang orang-orang yang melaksanakan salat. Bagaimana cara mengurutkan ayatnya? Apakah sudah sesuai? Sudah. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Isi kandungannya apa itu, Mbak? Menggambarkan orang-orang yang tidak menjalankan sholat dengan benar. Nah, ini untuk ayat yang nomor berapa ini? 2 dan 3 yang menggambarkan orang-orang yang tidak menjalankan sholat dengan benar. Itu juga dinamakan orang mendustakan agama. Ya, sekali lagi beri aplaus kelompok 2 ini. Silahkan duduk kembali. Nah, berikutnya kelompok 3. Nah, silahkan untuk mempresentasikan sebelah sini. Nah, ada yang memegang, ada yang membaca. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan dari surah Al-Ma'un. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum 'ala salatihim sahun. Artinya,
kandungan ayat memberatkan orang-orang yang tidak peduli dan tidak menjalankan ayat dari kebawaan Ya baik, bagaimana cara mengurutkan ayatnya dan terjemahannya, apakah sudah sesuai? Ya baik, sudah sesuai. Beri aplaus bersama-sama ya. Silahkan duduk kembali. Nah, ya. Bagus sekali, sudah bisa menunjukkan bagaimana anak-anak cara memahami ayat Al-Quran dan isinya Al-Quran. Coba sekarang agar lebih mantap, lebih paham lagi, coba. Nah anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini tentang surah Al-Ma'un, menyayangi anak yatim, dan surah memahami surat Al-Ma'un. Kesimpulannya anak-anak, di dalam surah Al-Ma'un yaitu ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang kedua apa ini anak-anak? Orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, Allah mencela sikap ria dan lalai dalam beribadah. Yang keempat apa anak-anak? Kepedulian sosial dan bagian penting dari ajaran Islam. Itulah kesimpulan daripada pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang surah Al-Ma'un, mengenal surah Al-Ma'un. Nah anak-anak, bagaimana proses pembelajaran pada pagi hari ini? Gimana? Baik, senang? Nah, apa materi pembelajaran pada hari ini tadi? Materinya apa? Mengenal surah Al-Ma'un. Terus, apa kira-kira kesulitannya ketika mengikuti pelajaran di pagi hari ini? Tidak ada, mudah semua ya? Tenang ya. Terus apa yang paling menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Saat kerja kelompok. Nah, baik anak-anak. Nah, itulah pelajaran pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri pelajaran di pagi hari ini, pertemuan berikutnya yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari yaitu setelahnya surah Al-Ma'un Al-Quraisy. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa mempelajari dengan baik isi-isi dalam mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran. Anak-anak, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Contoh tadi, Mas, siapa tadi? Mas di dalam video? Hamil. Nah ini kok hamil terus ini ya. Mas Kamil itu umur 10 tahun bisa menghafal Al-Quran. Nah, kalian ini adalah anak-anak yang brilian, anak-anak yang cerdas. Ini kesempatan emas untuk kalian untuk lebih tekun belajar. Nah, untuk menjadi anak yang sukses di kelak, apalagi ini bisa kuawor ya. Besok penggantinya adalah kalian semua. Jadilah anak yang cerdas, yang soleh dan solihah. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silahkan istirahat. Nah, istirahat.